Wait. Ya. Lihat tuh, Adit udah datangnya terlambat, bajunya berantakan, mana lagi tuh kaos kakinya hitam, celananya dikecil-kecilin, nggak banget sih. Ya sih. Dit, kamu lihat sekolah nggak sih? Penampilan pucat banget, mana rambut berantakan, dia pakai dasi. Nggak sanggup ya beli dasi? Apa perlu kita beliin? Iya. Anak-anak, adegan yang baru saja kalian lihat adalah adegan kekerasan verbal. Apa sih kekerasan verbal itu? Yuk kita belajar mengenai materi kekerasan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Inggit. Hari ini kita akan belajar mengenai materi untuk kelas 11, konflik dan kekerasan. Jika minggu kemarin kita sudah belajar tentang konflik, maka hari ini kita akan belajar mengenai kekerasan. Kekerasan berasal dari istilah bahasa Latin, yakni violentia, yang artinya kebengisan, keganasan, aniaya, dan perkosaan. Kekerasan itu terdiri dari berbagai macam bentuk. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk kekerasan. Kekerasan dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan langsung dan tidak langsung. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dampaknya bisa kita rasakan. Contohnya, pemukulan, penganiayaan, dan pembunuhan. Yang kedua adalah kekerasan secara tidak langsung, adalah kekerasan yang tidak dilakukan secara langsung dengan korban, melainkan melalui perantara. Contohnya, menyakiti atau menyiksa batin korban. Berdasarkan bentuknya, kekerasan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, kekerasan fisik, dan yang kedua adalah kekerasan non-fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang ditujukan kepada fisik korban. Dalam hal ini, pelaku menyakiti korban, membunuh, memukul, menganiaya, dan lain-lain. Yang kedua adalah kekerasan non-fisik. Kekerasan non-fisik ini biasanya pelaku tidak menyadari ketika dia melakukan kekerasan non-fisik. Kekerasan non-fisik ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, kekerasan psikologis. Yang kedua adalah kekerasan verbal. Kekerasan psikologis adalah pelaku menyakiti korban dengan menyerang rohani dan batin korban. Sedangkan kekerasan non-fisik yang verbal adalah pelaku menggunakan kata-kata bertujuan untuk menyakiti korban. Contoh dari kekerasan non-fisik psikologis adalah memelototi, mengucilkan, atau menatap penuh ancaman. Contoh kekerasan non-fisik verbal adalah biasanya pelaku menggunakan kata-katanya untuk menyakiti korban. Contohnya membuli, menyudutkan korban, mempermalukan korban di depan umum, sehingga korban merasa dirinya tersakiti. Bahkan ada suatu kasus si korban sampai nekat melakukan bunuh diri akibat pembullying ini. Kaitannya dengan adegan video tadi, teman-teman kita sudah mempraktekkan bagaimana kekerasan verbal itu terjadi. Mungkin kekerasan verbal tadi sering kita lakukan tanpa kita sadari. Pesan dari Bu Inggit, kalian sebagai siswa harus tetap berkelakuan baik, sopan, santun, dan beretika mulia. Demikian materi mengenai kekerasan hari ini. Terima kasih, jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.